Ini ada pertanyaan dari Pak Handriha. Apakah menjadi perbedaan PKWT dan PKWTT serta perubahannya pada Undang-Undang Cipta Kerja? Apakah PKWTT ini bisa menguntungkan pekerja karena tidak ada batasan kontrak? Lalu ketika mengalami PHK, apakah hak yang didapat sama dengan pekerja tetap? Baik, mungkin maksudnya ini PKWT ya, kontrak ya, karena nggak ada batasan kontrak itu yang saya jelaskan. Ya, apakah ini menguntungkan pekerja apa enggak? Tergantung dari cara pandang kita ya. Bagi kita yang masih beranggapan bahwa tujuannya bekerja itu menjadi permanen, ya, tentu fakta bahwa PKWT sekarang bisa tak terbatas waktunya itu menjadi hal yang merugikan, ya kan? Tapi bagi sebagian orang yang merasa bahwa kontrak itu adalah sebuah kepastian hukum. Kenapa begitu? Karena berarti perusahaan telah berjanji kepada si karyawannya untuk membayar gajinya sampai dengan akhir kontrak. Jadi kalau kontrak itu dibuat misalkan kontrak 2 tahun, lama permanen melalui masa percobaan 3 bulan. Kira-kira orang lebih banyak milih yang mana? Di Indonesia hari ini yang saya lihat orang akan lebih banyak memilih yang permanen melalui masa percobaan 3 bulan. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa permanen itu nggak ada batas waktunya, ya kan? Tetapi buat sebagian orang itu justru merasa kontrak 2 tahun itu lebih pasti bagi dia. Kenapa? Karena 2 tahun itu sudah dijamin oleh perusahaan. Lu pasti gua bayar dan 2 tahun itu. Kalaupun terjadi putus di tengah jalan, ada undang-undang yang melindungi, yaitu pasal 62, undang-undang 13 bilang bayar sisa kontrak sampai akhir 2 tahun itu. Jadi aman. Apapun yang terjadi, saya akan tetap dibayar sampai 2 tahun, kan begitu. Orang-orang yang kedua ini, dia justru menjadi agak kurang pede pada saat dia melalui masa percobaan 3 bulan, meskipun setelah itu permanen. Kenapa? Karena setiap saat bisa di PHK kan. 3 bulan masa percobaan, setelah dia permanen, baru jalan 2 bulan permanen, tiba-tiba bosnya merasa bahwa jumlah karyawan kita terlalu tinggi nih, kurangi. Yang mana dikurangi? Yang kontrak, wah aku harus bayar kontrak, nggak mau aku. Kalau gitu kita bayar ini aja, kita ambil yang baru lulus probation atau yang masih masa percobaan, putus setengah jalan. Yang baru lulus masa percobaan, ya yang baru lulus masa percobaan di bawah setahun, ya itu juga PHK juga, kan bebannya nggak besar, cuma 2 bulan upah, misalkan kayak gitu. Nah kalau itu yang dipakai bagaimana? Berarti kan yang menguntungkan adalah yang kontrak 2 tahun tadi kan? Jadi tergantung cara pandang kita sebenarnya, ya. Tetapi kalau dalam konteks di Indonesia hari ini yang saya lihat masih banyak, sebagian besar karyawan di Indonesia itu melihat job security itu diartikan sebagai permanen. Apakah itu salah? Enggak juga, silahkan, itu bebas. Ya, sehingga sangat wajar apabila teman-teman serikat itu memperjuangkan permanen, ya, lebih banyak daripada kontrak. Jadi begitu, kurang lebih Pak Yunus. Oke, makasih Pak Denny. Lanjut ya. Ini ada Bapak atau Ibu Handriza dari G24. Pertanyaan adalah, boleh nggak perusahaan karyawannya PKWT semua dan tidak ada pegawai tetap? Apa konsekuensinya jika PKWT tidak sesuai dengan syarat PKWT? Apa konsekuensi jika perusahaan mengakhiri masa kerja karyawan sebelum habis masa kontrak karena fraud sesuai Undang-Undang Cipta Kerja? Apa yang diproses hukum baru di PHK atau gimana? Oke. Baik. Yang pertama, boleh nggak karyawannya PKWT semua? Wah, kalau itu kita harus masalah boleh atau nggak boleh ini di perundangan tuh nggak bilang bahwa perusahaan nggak boleh PKWT semua, nggak bilang seperti itu. Jadi perundangan kita mengatur tentang syaratnya pekerjaan yang boleh di PKWT-kan dan yang di luar dari itu berarti PKWTT atau permanen. Tinggal itu aja. Karena tinggal kita lihat di perusahaan tadi yang ditanyakan, apakah di perusahaan itu semua pekerjaannya masuk kategori sementara sifatnya apa enggak? Tinggal itu aja. Kalau masuk kategori sementara sifatnya, ya silakan di PKWT semua.
Tapi kalau ternyata ada yang masuk kategori, tidak masuk kategori sementara sifatnya, ya jangan main PKWT atau jangan main kontrak. Apa konsekuensinya? Ya tentu itu merupakan pelanggaran hukum, sehingga demi hukum nanti statusnya bisa berubah menjadi permanen. Ya, begitu. Kemudian konsekuensi kalau mengakhiri masa kerja sebelum habis masa kontrak, ya tadi pasal 62. Kalau putus hubungan kerjanya menggunakan dasar pasal 62, berarti bisa kontrak. Ya, kalau misalkan proses hukumnya ngikutin proses fraud, berarti asumsi saya ke pidana misalkan, nah berarti ikutin ketentuan pidana. Kalau ikutin ketentuan pidana, ya ikutin ketentuan termasuk juga ketentuan mengenai pesangon-pesangonnya. Berarti berlakulah ketentuan yang tadi, dapat pesangon mana yang nggak dapat dan sebagainya. Nah, kalau perusahaan lebih memilih untuk udahlah repot lah, aku putuskan aja kontraknya tengah jalan, kita nggak perlu lagi pakai proses-proses hukum ke polisi dan sebagainya, nggak usah, putuskan tengah jalan. Nah, kalau putuskan tengah jalan berarti tunduknya sama pasal 62, bayar sisa kontrak. Begitu kurang lebih. Oke, makasih Pak Denny. Ini lanjut ya. Dari Bu Rahel. Jika ada karyawan resign dengan alasan kontrak habis dan tidak mau diperpanjang karena tidak ada kepastian dari pihak perusahaan untuk perpanjang atau tidak, dan adanya tindakan dari perusahaan untuk mencari pengganti karyawan tersebut tanpa karyawan tersebut diketahui. Lalu pihak perusahaan melarang karyawan tersebut untuk resign saat kontrak habis dengan alasan pengajuan resign tetap harus one man notice. Apakah boleh jika pihak perusahaan memotong gaji dan tidak mengeluarkan karyawan tersebut? Baik, ini agak menarik karena kasusnya kayaknya pada bulat nih. Bulatnya kenapa? Akhir kontrak kok resign. Ngapain kontrak habis kok resign? Kalau kontrak habis tuh nggak perlu lagi resign, Bapak Ibu. Nih kontrak saya habis nih. Ini hari apa? Hari Senin. Hari Selasa besok habis. Sudah, saya nggak perlu membuat surat resign hari Selasa besok. Nggak perlu. Berarti kalau Selasa adalah akhir kontrak saya, hari Rabu besok saya sudah tidak perlu lagi masuk ke perusahaan Pak Yunus. Kalau saya bekerja di perusahaan Pak Yunus, demi hukum saya sudah tidak punya hubungan hukum lagi. Bahkan misalkan Pak Yunus tidak mau lagi mempekerjakan saya, hari Rabu pada saat saya masuk, Pak Yunus bisa ngusir saya. Pak Yunus akan bilang, Den, kamu sudah bukan karyawan. Loh, saya kok nggak dikasih tahu? Loh, jangan keliru. Kalau saya nggak dikasih tahu, berarti saya menjadi permanen, otomatis. Itu keliru, Bapak Ibu. Ya, dalam hukum kita, hukum ketenagakerjaan kita, yang wajib memberitahu adalah kalau diperpanjang 7 hari sebelumnya. Kalau nggak diperpanjang, itu justru nggak ada kewajiban hukum untuk memberitahu. Kenapa? Karena kedua pihak sudah dianggap mengetahui, sudah dianggap paham dengan batas waktunya dan habis hubungan hukumnya demi hukum pada saat tanggal terakhir tersebut. Begitu. Nah, tentang resign itu kan memang benar one man notice 30 hari sebelumnya. Itu bunyi undang-undangnya pun demikian. Tapi itu memang dalam kondisi karyawan yang mungkin masih panjang masa kerjanya. Kalau dia sudah kayak tadi saya sampaikan contohnya, besok udah hari terakhir kerja saya, hari Selasa, hari Rabu sudah kontraknya sudah habis, Pak Yunus nggak memperpanjang saya, ya sudah, hari Rabu saya udah nggak perlu ngantor lagi, saya makan pisang goreng aja, nongkrong di rumah, main sama kucing, ya kan? Itu kan yang saya lakukan, gitu loh. Dan saya nggak perlu ngajukan resign. Nah, berikutnya kalau resign itu ditolak, nih, resign ditolak, resign boleh nggak ditolak? Menurut saya, resign itu tidak bisa ditolak, karena resign itu adalah hak vetonya karyawan. Itu adalah haknya karyawan untuk melakukan PHK, mengundurkan diri secara sukarela. Sepanjang segala ketentuannya terpenuhi, maka tidak bisa ditolak. Ya. Tetapi ya, yang tidak bisa ditolak itu adalah yang segala ketentuannya terpenuhi, syaratannya terpenuhi. Nah, dalam konteks habis kontrak, nggak ada kewajiban mengajukan resign. Sudah, kalau memang kejadian ini terjadi pada saat kontraknya habis, ya sudah, tinggalin aja, udah langsung. Hari Selasa nih, terus Rabu saya udah nggak masuk kerja. Terus Pak Yunus potong gaji saya, yang dipotong yang mana dulu? Kalau yang dipotong adalah yang hari Selasa, saya marah. Karena saya masih bekerja. Terus dibilang sama Pak Yunus, saya motong gajimu dan karena kamu nggak saya setuju resign-nya.
Yang resign sopo, Pak? Saya nggak resign. Saya itu habis kontrak. Nah, kalau yang Pak Yunus potong gaji adalah hari Rabu saya, maka itu bukan potong gaji namanya. Tapi memang tidak dibayarkan karena tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Yunus untuk membayar saya di hari Rabu. Begitu. Nah, itu harus jelas dulu ya, Ibu Rahel. Ini Bu Rahel nih salah satu peserta beasiswa HR nih, dari Jogja nih beliau nih. Pertanyaan yang bagus nih, ya. Oke. Pak Denny, ini rasanya kita sudah mau pukul 12.30. Apa kita mau lanjutkan beberapa pertanyaan atau cukup satu pertanyaan saja terakhir? Baik, kalau gitu kasih satu pertanyaan terakhir. Setelah itu sisanya yang belum, silakan munculin sekarang di kolom chat. Nanti kita akan jawab melalui sosial media. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Oke. Terkait dengan visi penyelesaian non litigasi tenaga kerjaan, bagaimana menurut Pak Denny tips dan triknya menyelesaikan non litigasi secara aman dan tentram? Waduh, ini susah ini. Ini pertanyaan yang sangat susah ini. Susahnya setengah mati ini ya. Baik. Non litigasi itu saya artikan sebagai tindakan di luar hukum ya. Jadi nggak perlu prosesnya sampai ke pengadilan dan sebagainya. Diupayakan perdamaian di belakang. Ini biasanya dikenal dengan istilah kekeluargaan, ya kan, damai atau kekeluargaan dan sejenisnya lah. Maka yang dibutuhkan di sini adalah kreativitas, ya, kreativitas. Artinya kita harus paham benar apa sebenarnya yang diinginkan oleh pihak lawan kita. Tergantung kita posisinya ada di mana. Kalau kita posisinya adalah mewakili perusahaan, maka kita harus tahu sebenarnya si karyawan yang berada di posisi lawan kita ini sebenarnya kebutuhan dia apa sih, ya. Kadang-kadang ada, dan ini terjadi Pak Yunus di beberapa kasus terjadi itu sebenarnya bukan isu uang yang terjadi di antara kedua pihak ini, ya kan. Ternyata yang terjadi adalah isu ego atau pengakuan, Pak. Nah, sehingga pada saat dapat celahnya, dapat momennya, pada saat diusulkan bahwa oke, terjadi damainya, kita saling tetap menghormati dan kita misalkan kita nggak akan blow up kemana-mana, kemudian nah poin-poin yang tadi non uang tadi ternyata justru bisa membuat masalahnya selesai dan nilainya tetap sama seperti pada saat nilai yang dipermasalahkan waktu masih jadi sengketa. Nah, ternyata hanya karena yang satu ego, yang satu gengsi, ya kan, itu kan 11-12 tuh. Ya udah, jadi makin susah kan urusan itu. Gara-gara ego dan gengsi, mereka sampai rela untuk membayar kuasa-kuasa hukumnya mahal untuk berproses. Nah, kalau kuasa hukum kan kalau udah dikasih surat kuasanya ya sudah, dia jalankan kan gitu. Cuman sebelum itu tadi, jadi paling utama menurut saya, tentu saya bukan orang yang paling berpengalaman dalam hal ini, tapi dalam praktek pengalaman saya yang sangat diperlukan paling utama adalah kreatif. Kita harus cari tahu dulu sebenarnya yang diharapkan sama pihak lawan itu apa sih sebenarnya. Yang diharapin sebenarnya, gua nggak mau ketemu sama Denny, gua mau ketemu langsung sama prinsipalnya. Gua tuh tersinggung banget kalau udah Denny yang datang itu, misalkan kayak gitu. Pernah dalam sebuah kasus saya tuh sampai mau masuk ke sebuah lokasi dihadang sama tugas keamanan sampai 6 atau 7 orang tuh ngelilingin saya tuh di mobil. Gak boleh saya turun mobil, gak boleh bener. Saya sampai ketawa-ketawa sendiri, emang saya ini apa sih, teroris apa gimana gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan penyelesaiannya, itu karena saya datang sebagai kuasa hukum. Begitu terus saya coba jalur yang lain karena kebetulan memang saya kenal dengan salah satu pemimpinnya di perusahaan tersebut, sudah ngobrol dan sebagainya, baru akhirnya selesai urusannya. Ternyata isunya bukan mereka sangat kaget pada saat misalkan dalam kasus itu ya, kebetulan loh kok si Denny yang turun nih gitu kan, wah nih karena Denny tahu nih borok-borok saya nih gitu. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi padahal setelah akhirnya terus saya menjembatani dan mempertemukan dengan si klien langsung, ngobrol, damai, selesai urusan. Mudah-mudahan nggak masalah. Saya di belakang aja, saya di luar aja, gitu kan, nggak ada masalah. Jadi kreatif ya, Bapak Ibu. Nggak ada rumus baku kalau non litigasi, terserah. Kita bisa ngobrol di kafe, kita bisa ngobrol di warung kopi, terserah. Yang mana yang cocok. Di tempat parkir juga boleh.